selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar kita di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran kedua. Sebelum memasuki pembelajaran, Pak Dimas akan menampilkan sebuah video, kalian bisa menyimaknya dengan baik-baik. Ini adalah cerita tentang masa depan, di mana kita dibutakan oleh dia yang diam-diam mengancam. Dia yang ada di pasar, di ujung jalan, dan ada di dalam genggaman. Dia bernama plastik, yang mungkin hanya 5 menit kita gunakan. Tapi selama ratusan tahun, dia akan bertahan dan tidak teruraikan. Tersebar jadi sampah di jalan, terbawa angin dan jatuh berserakan. Kemudian pelan-pelan menyesaki bumi yang kita tinggali. Sebagian akan tersapu gelombang dan mencemari lautan. Plastik itu tidak musnah, melainkan hanya terurai menjadi partikel mikro dan partikel nano. Dan cerita ini belum berakhir. Setiap tahun, dari 64 juta ton sampah di negeri ini, 3,2 juta tonnya ada di laut kita. Bila abai, ini adalah cerita tentang masa depan dan kehancuran kita. Bila peduli, kita bisa mengubah jalan cerita dengan melakukan perubahan hari ini. Berdasarkan video yang telah kalian lihat, bagaimana keluarga kalian memanfaatkan plastik untuk kegiatan sehari-hari? Kalau di keluarga Pak Dimas memanfaatkan plastik untuk tempat sampah dan membawa barang belanjaan yang dibeli dari warung atau supermarket. Jadi plastik yang sudah ada di rumah itu digunakan sebagai tempat sampah dan digunakan kembali untuk membawa belanjaan pada saat belanja di warung atau di swalayan. Kemudian apakah sering? Tidak sering juga. Yang sering itu saat digunakan menjadi tempat sampah. Nah, itu sering jadi plastik yang telah kita dapatkan. Kalau plastik keadaan bagus, disimpan untuk keperluan yang lain. Tapi kalau yang sudah tipis dan sudah mau rusak itu digunakan sebagai tempat sampah. Kemudian bagaimana caranya kalian untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kegiatan sehari-hari? Nah, untuk mengurangi penggunaan plastik, kalian bisa menggunakan tas kain, kemudian kantong yang terbuat dari kain. Nah, dari tas itu kalian bisa menggunakan sebagai mengurangi penggunaan plastik, sehingga saat kalian pergi ke swalayan atau ke tempat perbelanjaan, kalian bisa menggunakan tas kain itu sebagai tempat untuk menyimpan barang belanjaan. Kemudian solusi apa yang bisa diberikan untuk mengurangi produksi plastik bagi lingkungan? Ya, kalian bisa menguranginya dengan cara membawa botol minuman yang bisa dipakai berulang kali, kemudian membeli makanan dengan membawa ke tempat makan kalian sendiri, sehingga produksi plastik yang kita gunakan bisa mengurangi plastik yang kita pakai. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban terhadap lingkungan, kemudian tinggi rendah nada dan tempo lagu, setelah itu menyanyikan lagu bertema lingkungan. Apa itu lingkungan? Ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Ya. Di sekitar kita kan itu termasuk lingkungan, ada lingkungan sebagai untuk tempat tinggal, gitu, tempat mencari makan dan tempat bekerja. Nah, yang mempengaruhi kehidupan itu mempengaruhi untuk bisa berlangsungnya hidup. Jadi tanpa lingkungan manusia itu tidak bisa hidup lama. Nah, fungsi lingkungan bagi manusia itu apa saja? Yang pertama, yaitu lingkungan sebagai tempat mencari makan. Jadi di sekitar kalian jika ada lahan yang kosong, kalian bisa menanami
tanaman untuk menjadi sumber bahan makan. Kemudian lingkungan, jika di sekitar kalian ada tumbuh-tumbuhan seperti pohon yang menghasilkan buah, kalian bisa memanfaatkan pohon itu sebagai sumber cadangan makanan. Kemudian lingkungan sebagai tempat bekerja. Tempat bekerja itu seperti sosial. Kalian di sekolahan bersosial dengan teman dan guru. Dari tempat sosial itu kalian bisa mendapatkan pengalaman belajar, memiliki teman, dan mendapatkan pengetahuan yang baru. Sama saat kalian di tempat kerja nanti, kalian akan bertemu dengan orang-orang di sekitar sehingga akan membentuk suatu musyawarah dan menghasilkan suatu keputusan yang baik. Jadi keputusan yang baik itu bermanfaat bagi manusia juga. Kemudian lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, untuk tempat tinggal ini di lingkungan sekitar kalian bisa memanfaatkan lahan yang kosong untuk mendirikan rumah sehingga kalian memiliki tetangga, memiliki sosial dengan masyarakat sekitar, dan kalian bisa bersosialisasi dengan warga masyarakat sekitar agar terjadi keharmonisan antara kalian dengan warga masyarakat. Kemudian apa itu hak dan kewajiban terhadap lingkungan? Ya, hak adalah hal yang harus kita peroleh dari lingkungan. Sebelum kita memperoleh dari lingkungan, kita harus mendapatkan hak itu jika sudah melakukan suatu kewajiban. Nah, kewajiban itu apa? Nah, kewajiban adalah hal-hal yang harus dilaksanakan untuk lingkungan. Kewajiban yang dilaksanakan dengan bertanggung jawab akan memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, sebelum kalian memperoleh hak itu, kalian harus melaksanakan kewajibannya dulu dengan penuh tanggung jawab dan memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi kewajiban kalian itu yang dilakukan harus bermanfaat bagi orang lain sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian setelah kalian menyelesaikan kewajiban kalian, barulah kalian mendapatkan hak yang pantas kalian dapatkan mengenai lingkungan. Kemudian hak apa saja terhadap lingkungan itu? Yang pertama, mendapatkan akses terhadap air bersih. Di sekitar rumah kalian pasti terdapat sumber air bersih dari PDAM atau sungai atau sumur. Nah, jika kalian bertempat tinggal di sekitar situ, maka kalian berhak mendapatkan akses air bersih. Kemudian manfaatkan hasil pertanian dan perkebunan. Jika di sekitar kalian ada lahan yang kosong, kalian bisa memanfaatkannya dengan bertani dan berkebun. Sehingga hasil pertanian dan perkebunan itu bisa kalian manfaatkan sebagai sumber daya makanan. Kemudian menggunakan sumber daya alam sebagai penghasil energi. Semisalnya minyak bumi dan gas, nah itu kan sebagai sumber daya alam. Sehingga sumber daya alam itu bisa kalian gunakan sebagai penghasil energi seperti energi gerak pada sepeda motor, kemudian energi panas pada kompor saat kalian memanfaatkan gas. Kemudian terbebas dari polusi dan pencemaran lingkungan. Nah, jika kalian menjaga lingkungan sekitar, maka kalian terbebas dari polusi dan pencemaran lingkungan sehingga apa yang terjadi, maka kalian dapat menikmati lingkungan yang bersih, indah, dan asri, dan hidup sehat, serta tidak terganggu oleh pencemaran dan penyakit yang disebabkan karena tidak menjaga kebersihan. Kemudian kewajiban terhadap lingkungan, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ya, sampah yang kalian miliki harus kalian buang pada tempatnya, bukan buang di sungai ataupun di sembarangan tempat, tetapi dibuang ke tempat pembuangan sampah. Kemudian menerapkan perilaku hemat energi, misalnya tidak menyalakan lampu pada pagi hari. Kemudian jika kalian tidak melihat televisi, kalian bisa mematikannya. Setelah itu kalian mematikan keran air saat tempat bak mandi sudah penuh. Nah, itu adalah contoh menerapkan perilaku hemat energi agar energi yang kalian gunakan itu tidak boros dan selalu ada sehingga tidak terjadi kehabisan sumber energi. Kemudian mengelola dengan baik limbah rumah tangga. Kalian bisa memanfaatkan limbah rumah tangga seperti plastik, kaleng, kardus untuk dijadikan sebagai kerajinan-kerajinan tangan, sehingga jika kerajinan yang kalian buat itu
dijual, maka kalian bisa mendapatkan penghasilan atau uang dari kerajinan yang telah kalian buat. Kemudian menjaga kelestarian air, tanah, flora, dan fauna. Jika kalian tidak membuang sampah di sungai, maka keadaan tanahnya akan baik, tidak tercemar, tidak kotor, tidak bau, sehingga tanah bisa bermanfaat bagi tumbuhan dan hewan yang ada di sekitarnya. Kemudian ekosistem di sungai juga terjaga, ada ular, ikan, kata, dan hewan-hewan yang lain, sehingga saat kalian menjaga kelestarian air, kalian juga tidak membunuh atau tidak merusak ekosistem tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar sungai. Selanjutnya, mengurangi penggunaan plastik dan barang sekali pakai. Nah, kalian bisa menggunakan plastik dengan menggantinya dengan tas kain, kemudian tidak menggunakan barang sekali pakai yang seperti styrofoam atau plastik minuman. Nah, kalian bisa menggantinya dengan wadah minum yang bisa dipakai beberapa kali atau lama, sehingga kalian juga ikut mengurangi penggunaan plastik pada kehidupan sehari-hari. Nah, kita harus selalu senantiasa menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih sehingga kita hidup dengan sehat. Nah, saat kalian menjaga lingkungan, kalian akan tetap sehat dan keadaan tetap bersih sehingga kalian dapat menikmati lingkungan dengan nyaman dan asri. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau yang dilakukan adalah menjaga kewajiban itu dan selalu melaksanakannya. Bagaimana kalau kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Nah, tugas yang pertama adalah kalian sebutkan 5 dampak apa yang terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Kalian sebutkan dampaknya 5 saja. Selain itu, untuk menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyenangkan, dengan bernyanyi, menyanyikan lagu bertemakan lingkungan. Contohnya, lagu yang berjudul Alam Bebas. Sebelum kita belajar mengenai lagu Alam Bebas, kita akan belajar tentang nada dan tempo. Nada adalah bunyi beraturan yang dapat kita dengar. Nada dapat membentuk tinggi rendah bunyi dalam lagu. Tinggi rendah nada dapat diatur dalam tangga nada. Nada-nada itu apa saja kita bisa dengar seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, kalian baru saja mendengar tangga nada yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu terjadi ada tinggi rendah nada dan dalam sebuah lagu. Kemudian tempo yaitu ukuran kecepatan musik dalam birama atau cepat lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Tempo dibagi menjadi tempo lambat, sedang, dan cepat. Misalnya lagu Wajib Syukur. Nah, itu adalah tempo yang lambat. Kemudian 17 Agustus tahun 45, nah itu adalah lagu dengan tempo yang cepat. Kemudian Indonesia Raya dengan tempo yang sedang. Itu adalah cepat lambat sebuah lagu saat dinyanyikan itu disebut dengan tempo. Kemudian kita akan belajar mengenai cara menyanyikan lagu Alam Bebas ciptaan Mochtar. Kalian bisa dengar seperti ini. Karya tiada batas,
Kalian tadi sudah mendengar lagu berjudul Alam Bebas yang sudah dinyanyikan dengan contoh yang sudah kalian dengar. Nah, silahkan kalian pelajari bagaimana cara menyanyikan Alam Bebas dengan contoh yang telah kalian dengar. Kemudian kalian praktikkan menyanyikan lagu Alam Bebas. Nah, setelah kalian sudah bisa menyanyikan lagu Alam Bebas dengan benar, coba kalian praktikkan dengan mengirim voice note atau audio ke Pak Dimas. Kita hari ini belajar mengenai hak dan kewajiban terhadap lingkungan, kemudian nada dan tempo. Setelah itu menyanyikan lagu Alam Bebas. Terima kasih telah belajar dengan bersama Pak Dimas. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan lingkungan. Selamat pagi.